Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena atas izin Allah hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran PAI. Insya Allah akan kita bahas tentang pelajaran fikih. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Mari ikuti Ibu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu kali lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan istighfar kita tadi Allah memberkahi pertemuan kita, mengampuni segala dosa kita, ya. Ibu akan membacakan sebuah hadis, mohon disimak baik-baik ya. Bunyi hadisnya, la yuqbalullahi sholata bighairi tahur. Ibu ulangi sekali lagi. La yuqbalullahi sholata bighairi tahur. Artinya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa kegiatan bersuci ya dari najis itu sangatlah penting ya. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak akan menerima sholat bagi orang yang tidak bersuci. Nah, biasanya kita kalau mau sholat apa dulu yang kita lakukan untuk bersucinya? Pasti kita akan melakukan apa? Coba sebutkan. Ya, berwudu. Berwudu itu adalah salah satu cara kita bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, baik. Hari ini dari hadis yang sudah Ibu bacakan tadi, materi kita adalah masih tentang bersih itu sehat. Seperti yang pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang najis, ya, pakaian yang bernajis, pakaian yang bersih, mana pakaian yang bisa kita gunakan untuk kita sholat, mana yang tidak, ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan ke hadas, ya, melihat untuk mengetahui hadas mana hadas besar, mana hadas kecil, kemudian juga najis. Nah, Ibu berharap setelah kita menonton video ini nanti, menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, anak-anak Ibu semuanya bisa membedakan mana hadas besar, mana hadas kecil, kemudian pembagian dari najis, ya. Pembagian najis itu ada 3 ya. Jadi mana yang termasuk ke dalam ketiga golongan najis tersebut, dan bagaimana cara kita untuk bisa mensucikan diri dan tempat yang kita gunakan untuk kita sholat, ya. Karena jika tidak bersih, tidak suci, maka Allah tidak akan menerima segala bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu semuanya, siapa yang tahu apa itu hadas? Yuk coba sebutkan. Ya, nah ya. Jadi hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari tubuh kita yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Ulangi sekali lagi ya. Hadas adalah sesuatu hal yang keluar dari tubuh kita yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah. Contoh misalnya sholat, kemudian tawaf, dan baca Quran, ya. Contohnya ada 3. Yang pertama ada sholat,
kemudian tawaf, dan yang terakhir baca Quran, ya. Nah, sekarang coba Ibu akan tampilkan satu buah tulisan ya di hadapan kalian. Ya, ya sudah terlihat ya. Nih hadas kecil ya, hadas kecil. Contohnya apa? Di sini sudah disampaikan bahwa hadas kecil itu termasuk buang air besar dan buang air kecil ya. Itu termasuk ke dalam hadas kecil. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan kedua hadas itu? Hadas besar, hadas kecil tadi ya, buang air besar dan buang air kecil. Caranya adalah dengan membasuh dan menggunakan air bersih. Nah, kemudian melakukan wudhu, maka sucilah badan kita dari hadas kecil. Kalau hadas besar beda lagi deh cara menghilangkannya. Nah, kita lihat dulu nih, apa itu hadas besar ya. Kita sudah tahu hadas kecil, lanjut ke hadas besar. Nah, hadas besar yaitu kalau pada laki-laki itu dinamakan dengan mimpi basah ya. Apa itu mimpi basah? Itu biasanya terjadi ketika anak laki-laki sudah berumur 10 hingga 15 tahun. Itu masa dimana seorang laki-laki mengalami mimpi basah ya. Nah, di situ dia sudah dikatakan seorang yang balik. Orang yang sudah balik, maka semua amalannya dicatat oleh Allah ya. Nah, itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan apa? Ada yang tahu? Ya, kalau perempuan itu haid ya, keluarnya darah haid ya. Itu akan terjadi pada usia perempuan biasanya itu paling cepat itu umur 9 tahun ya. Jika dia sudah mengalami haid, maka perempuan tersebut sudah dikatakan balik ya. Nah, cara mensucikan diri dari hadas besar ini yaitu mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, yaitu dengan mandi ya. Tidak boleh hanya dengan berwudu, karena berwudu tadi adalah untuk mensucikan dari hadas kecil. Nah, untuk hadas besar beda lagi cara mensucikannya, yaitu dengan cara mandi wajib, mandi haid ya, seperti itu ya. Nah, mandi yang Ibu sebutkan tadi untuk menghilangkan hadas besar itu bukan mandi biasa, bukan mandi seperti biasa yang kita lakukan seperti waktu pagi, sore, itu bukan mandi yang seperti itu. Nah ya, mandi yang dimaksud di sini adalah mandi yang di dalamnya itu ada niat, ada doanya. Intinya kita akan masuk ke pembahasan tentang najis. Kalau hadas tadi sudah paham ya, mudah-mudahan ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke najis ya. Apa itu najis? Ada yang tahu? Coba Nanda Ibu sebutkan apa itu najis. Ya, najis adalah kotoran yang menjadi sebab penghalangnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sama ya dengan hadas tadi ya. Kalau hadas memang yang sesuatu yang keluar dari tubuh kita, tapi kalau najis bisa jadi yang dari tubuh kita, bisa jadi dari benda-benda lain misalnya ya, yang bernajis terkena di tubuh kita, maka hal tersebutlah yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah ya. Ibu ulangi sekali lagi, najis adalah kotoran yang menjadi penghalangnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kotoran itu bisa ada di tubuh kita, pakaian kita, dan tempat yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika terdapat di salah satu tempat yang sudah Ibu sebutkan tadi, tubuh kita, kemudian pakaian, tempat, jika ada najis di sini maka tidak diterima sholat kita ya. Nah, najis terbagi 3 ya. Najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasitah, dan yang ketiga najis mukhalladah. Nah, sekarang kita akan coba membahas ketiga najis yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Yang pertama ada najis apa? Tadi udah Ibu sebut ya. Ya, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah?
najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Ya, mana contoh najis ringan? Ya, kita perhatikan gambar berikut. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya? Gambar apa yuk? Ya, gambar seorang anak bayi ya, bayi yang ini yang kuning-kuning ini kira-kira apa ya? Pipisnya ya, iya ya, ini air kencingnya ya. Jadi najis mukhaffafah tadi contohnya adalah air seni, air kencing, air pipis ya, pipis bayi yang umurnya itu kurang dari 2 tahun ya, bayi laki-laki tapi ya, bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun yang belum memakan apa-apa dan meminum apa-apa kecuali hanya air susu ibunya ya. Bu ulangi sekali lagi, najis mukhaffafah yaitu termasuk dia air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang belum memakan dan meminum apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, cara menghilangkan najis ini, Rasulullah pernah bersabda pada sebuah hadis. Rasulullah pernah menggendong seorang anak ya, seorang anak, kemudian tiba-tiba baju Rasulullah itu basah. Nah, ternyata ketika dicek, rupanya si bayi ini sudah pipis di pangkuan Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah minta kepada ibunya, ibu si bayi, untuk mengambilkan air. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu memercikkan ke tempat yang terkena pipis bayi tadi ya. Hanya tempat yang terkena najis pipisnya tadi itu yang dipercikkan. Nah, kemudian barulah dikatakan pakaian Rasulullah kemudian kembali suci ya. Nah, sudah ya untuk najis yang pertama. Najis apa tadi? Ya, najis mukhaffafah. Nah, lanjut ke najis yang kedua, yaitu najis mutawasitah. Apa itu najis mutawasitah? Coba anak ibu. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Kalau yang mukhaffafah tadi ringan, yang mutawasitah berarti dia ini najis yang sedang ya. Mana contoh najis yang sedang? Najis yang sedang itu contohnya seperti air kencing juga ya, air kencing kita manusia, kemudian hewan juga, kotoran hewan, kotoran manusia, kemudian ada darah dan mazi, satu lagi ya, ada 4 ya, berarti ada air kencing manusia, hewan, kemudian kotoran manusia dan kotoran hewan, kemudian ada darah, dan yang terakhir ada mazi ya. Nah, najis mutawasitah ini juga ada 2 ya Nas. Nah, ada yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, yang terlihat ini dinamakan dengan najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata kita ya. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh indera penglihatan kita, baik rupanya, warnanya, wujudnya juga terlihat ya, itu dinamakan dengan najis ainiyah. Nah, yang kedua, najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini kebalikan dari najis ainiyah. Kalau ainiyah tadi terlihat, hukmiyah tidak terlihat. Najis hukmiyah contohnya adalah misalnya air kencing yang sudah kering, kemudian pernah menempel kotoran di tempat tersebut, itu sudah dinamakan dengan najis hukmiyah. Cara membersihkan najis mutawasitah ini cukup dengan dibasuh dengan air mengalir ya, kemudian digosok-gosok sedikit ya, itu saja. Nah, kita lanjut ke najis yang ketiga, yaitu najis mukhalladah. Ya, najis mukhalladah ini adalah najis yang berat ya. Nanti ya tadi yang pertama itu ada najis ringan dinamakan dengan mukhaffafah, yang sedang ada mutawasitah, dan yang sekarang yang terakhir yang akan kita bahas adalah najis mukhalladah, itu najis yang berat ya. Coba sekarang Ananda ibu semua perhatikan ke depan. Terlihat seekor hewan ya. Hewan apakah ini?
anjing ya. Nah, najis mukhaladah tadi ya, merupakan najis berat ya. Nah, jadi liur anjing ini adalah termasuk ke dalam najis mukhaladah ya. Nah, jadi sesuatu yang sudah kena jilatan anjing maka dia sudah termasuk ke dalam najis berat ya. Nah, ibu ulangi sekali lagi, najis mukhaladah adalah najis berat ya. Contohnya itu seperti air liur anjing ya. Nah, cara mensucikan najis berat ini adalah dengan menggunakan air bersih ya. Air bersih, kemudian yang keduanya, yang pertama air bersih, yang kedua menggunakan air yang dicampur dengan tanah ya, dicampur dengan tanah, kemudian dibasuh lagi 5 kali lagi dengan air yang bersih, maka sucilah tempat atau benda yang terkena jilatan anjing tadi ya. Nah, baik. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana dengan penjelasan ibu tadi? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, untuk tugas ananda ibu semuanya hari ini adalah yang pertama, ananda ibu semuanya tuliskan rangkuman materi yang sudah ibu sampaikan pada hari ini ya. Yang kedua, kemudian presentasikan dalam bentuk video penjelasan dari hadas dan najis yang sudah kalian tuliskan pada buku tulis kalian tadi ya. Nah, seperti hadis yang sudah ibu bacakan tadi, la yuqbalullahu fis-sholata bighairi tahur, la yuqbalullahu fis-sholata bighairi tahur ya. Nah, tidak akan diterima sholat kita jika tidak dengan bersuci ya. Bersuci merupakan hal yang paling penting diterima tidaknya sholat kita ya. Bahkan kita tidak bersih tidak bersih untuk menyucikan diri dari hadas kecil saja itu bisa disiksa kita di akhirat ya. Makanya kalau buang air kecil, buang air besar terkena najis itu dibersihkannya itu haruslah benar-benar suci dan bersih seperti yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah kita ya. Nah, kemudian jika kita juga tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesucian diri kita, maka akan banyak menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Maka mari sama-sama kita selalu menjaga kebersihan, kesucian diri kita, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.